Milenial dan Gen Z, berjumpa lagi bersama saya dengan Desi dan Mami Jane. Kita kembali dalam program Big Idea. Nah, dari Cuan Gen dan Kabar Bursa. Bursa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu hal yang sangat berbeda dari biasanya. Biasanya kita ngomongin mengenai asuransi, financial planner, ya, terus kemudian kehidupan agen. Nah, kali ini kita sangat berbeda sekali episode kali ini, Mami, ya. Iya, kita ngomongnya hari ini yang mungkin orang belum banyak tahu ya. Betul, betul sekali. Apa tuh, Des? Mengenai, kan teman-teman Gen Z dan milenial kan banyak nih usaha-usaha baru ya yang suka kita lihat gitu. Nah, apakah kalian kepikiran bahwa usaha kalian tuh harus dilindungi juga gitu loh, ya kan? Terutama propertinya ya, Mami, Ya. terus agar tidak terjadi kebakaran atau terjadi kebakaran. Nah, itu pada saat itu terjadi, apakah kalian sudah siap menghadapi resiko tersebut? Iya. Nah, ya itu tapi ada juga bau-bau asuransinya juga betul, ya, Des. betul. Nah, namanya meminimalis resiko, Resiko. pasti kita akan berbau asuransi, Iya. ya kan? Jadi nggak perlu lama lagi, kita panggil narasumber kita. Siapa, Mami? Yang sudah kawakan, Iya, dan mengerti sekali. Orang udah mengerti dan udah kemana-mana deh namanya, ya. Nah, namanya adalah Pak Haris Marpaung. Hai Gen Z. Gimana, Mami, Pak? Sehat? Desi sehat. Wih, Ya, dan usianya terima sekarang kasih ya, Mami. ya untuk waktunya kita berbagi cerita. Iya. Oke. Oke, tadi kan kita menyampaikan bahwa teman-teman kita ini Gen Z dan milenial, Pak Haris, Iya. mereka punya usaha yang di mana-mana tuh anak-anak tuh sekarang nggak mau kerja sama orang. Betul. Katanya, terus maunya punya usaha. Terus usahanya juga kita lihat menjamur sekali, apa ya, usaha kopi. Modalnya nggak banyak ya, Mami, ya, Pak Haris, ya, modal nggak Iya. banyak, terus menjamur, udah gitu banyak hal usaha-usaha yang memang kecil-kecil dan menjamur. Itu adalah anak-anak Gen Z dan milenial sekarang, gitu loh. Nah, dari sudut pandang Pak Haris sendiri, perlukah proteksi untuk usaha mereka? Oke, terima kasih ya Gen Z yang bersemangat untuk berusaha. Memang itu sebuah langkah yang didukung oleh pemerintah, kalau boleh saya katakan, ya, membuat pekerjaan-pekerjaan baru daripada kerja sama orang, cari kerja itu ya sudah lewat, udah nggak zaman ya. Zamannya siapa? Zamannya Mami baby boomers. Oh, zaman kita ya, Mami ya. Iya, zaman kita. Oh, Bapak belum baby boomers, ini udah Oh. duluan. Eranya sekarang era membuat atau menghadirkan lapangan kerja. Ya, kita bisa ketemu di mana-mana, banyak coffee shop ya. Ya. Dari yang kecil, dari yang jualannya harga 5.000, 8.000 sampai yang 22.000 atau 30.000 ya. Dari yang punya itu kelompok masyarakat kecil, UMKM, sampai kepada yang punya anaknya orang berada, itu ada semua. Kafe ya. Kafe ya. Itu sangat menarik sekarang. Tambah satu lagi apa, vape itu ya? Vape, Ah, ya. itu Pengganti juga. rokok ya. Iya, pengganti rokok ya. Jadi itu juga sekarang sedang menjamur. Karena dibilang, Mami, yang paling sehat itu berhenti merokok. Ya kan? Maka berhenti dulu baru merokok. Kalau gitu sambil jalan nggak boleh. Iya, iya, benar, Oke. benar juga. Iya, Nggak boleh iya, nggak boleh Nggak nanti. boleh gitu ya. tabrak loh. Tabrak loh, gitu ya. Nah, apa yang ingin kita sampaikan di sini, kita bagikan bahwa sebenarnya setiap usaha yang kita bangun itu kan paling tidak punya dua tujuan. Pertama, tujuannya itu adalah untuk mendapat penghasilan. Betul. Kekuatan keuangan. Kalau nggak jalan, nggak ada hasil, ya untuk apa? Yang kedua, keberlangsungan. Jangan 1 tahun berhenti. Tadi kita diskusi ya, ada beberapa usaha yang tiba-tiba hilang. Iya. Tiba-tiba udah nggak jalan lagi. Kenapa? Ya nggak untung lah, kehabisan bahan baku dan sebagainya. Nah, ini harus kita bahasa kerennya mitigasi dari depan. Ya, jangan sampai habis bensin di tengah jalan. Nah, ada beberapa pilihan. Kalau untuk investment, untuk dana, pemerintah sudah menyediakan banyak. Nah, kalau kita bicara untuk perlindungan, nah ini banyak produk-produk proteksi yang bisa kita pilih untuk melindungi usaha kita. Oke. Ya, Seperti oke. apa tuh, Pak Haris? Nah, misalnya biasanya usaha itu yang paling bermasalah apa? Karyawannya
nggak muncul lagi. Oke. Ya toh? Maka karyawan tuh harus diproteksi, diberikan proteksi kesehatan, ya bagus-bagus juga. Kalau misalnya satu keluarga pasti dia akan merasa memiliki terhadap usaha kita. Oke. Asuransi menyediakan itu. Mahal Pak, yang murah pun ada yang mikro, ya. Kemudian apa? Usaha kita, ya maaf nih kebakaran. Ada asuransi yang bisa mengganti semua kerugian kita. Itu masuk kategori asuransi kerugian. Apalagi kira-kira yang bisa berhenti gitu. Oh Pak, sumber daya manusianya perlu misalnya pengembangan. Nah, atau ada kerusakan, kebocoran dan sebagainya. Ini semua sudah bisa diproteksi. Ya, memang berita yang kurang baiknya adalah banyak orang yang tidak tahu. Nah, dengan kesempatan ini kita bisa memberi atau sharing tentang apa-apa saja sih yang kita miliki atau dimiliki oleh industri untuk mendukung teman-teman kita yang berusaha. Nah, ketidaktahuannya itu karena apa tuh Pak? Apakah memang literasinya kurang atau memang mereka merasa nggak perlu deh usaha saya diasuransikan karena ya saya yang penting jalan ya udah gitu loh. Itu Ya. kenapa tuh Pak? Kalau orang suka bilang bahwa yang pertama harus ada dalam diri setiap yang punya usaha itu adalah kesadaran. Ya, kesadaran untuk menjaga usahanya, kesadaran untuk mengembangkan usahanya, kesadaran untuk tadi ya menjaga semua aset yang ada. Saya lihat kadang-kadang kan Gen Z tuh ya santai, ringan-ringan Ya, aja betul, gitu ya. betul. Wah, namanya coba gitu ya. Padahal kan kalau bisa berhasil kan ya seneng gitu ya. Nah, ketika ada kesadaran itu, maka biasanya diteruskan dengan mencari informasi. Nah, ini yang kurang. Ya. Jadi ya maaf nih Gen Z, saya juga menghimbau kalau pakai handphone, bukalah informasi-informasi yang penting, jangan main game terus. Main game sih oke. Dibuka. Mungkin yang dia lain. buka tapi kayaknya main investasi sih Pak. Ya, Ya kan? oke main investasi boleh, main game boleh, tapi imbang. Ya, pengembangan diri itu mendapat informasi itu perlu. Ya, karena kita nggak pernah dengar misalnya, oh ada lembaga keuangan yang bisa memberikan microkredit gitu. Ya, betul. nah Emang 15 juta, 20 juta, 30 ada. Dan ya maaf tanpa ditanya kolateral gitu. Oh ada ya Pak ya? Ada. Oh. Mami mau pinjam juga. Umurnya udah Nggak peduli, nggak ada memandang. urusan sama itu. Tapi yang penting ada usahanya. Pak, nah tadi kan Bapak bilang kan ada mikro ya. Iya. Nah, terus itu yang ditujukan untuk anak-anak yang baru mau UMKM. Betul. Nah, terus itu dia kalau seandainya anak-anak ini tidak bisa mengembalikan, itu ada insurance-nya nggak untuk mengcovernya? Ada juga program asuransi itu namanya asuransi kredit. Asuransi Ya, kredit. jadi kalau orang kredit tapi nggak bisa balikin, nah itu ada proteksi di situ. Nah, yang saya tahu, yang saya dengar, yang begitu kan untuk produk bank ya Pak. Ya. Kalau dia mau pinjam, sedangkan Betul. dalam jumlah besar, Betul. itu kan ada untuk asuransi. Nah, kalau yang kecil-kecil begitu, apakah untuk anak-anak Gen Z ini, dia kan baru mulai Pak. Ya, yang penting usahanya sudah jalan, pemerintah menyediakan namanya KUR, kredit usaha rakyat. Nah, itu sangat ringan bunganya. Ada pendampingan. Kemudian ada lagi lembaga kita itu namanya PNM, penanaman permodalan penanaman masyarakat modal, madani. Itu kecil-kecil. Ya 8 juta, 10 juta. Dan syaratnya nggak rumit-rumit. Ya. Nah, mereka mempekerjakan banyak orang untuk menjadi apa ya bahasa kita itu kalau di asuransi underwrite. Jadi melihat nih ini layak apa enggak, dikasih, kalau layak dikasih. Oh, dia lihat gitu. usahanya. Ya, Dilihat usahanya. usahanya. Tapi ini digalakkan nggak sih Pak? Karena banyak orang yang nggak tahu loh Betul. ini. Itu dia. Nah, Sangat digalakkan sebenarnya Mami. Pemerintah itu sangat serius ya untuk mengembangkan usaha kecil. Apalagi anak muda ya itu sangat. enggak, kita tahu ada Iya. usaha kecil Pak, Iya. pengembangan usaha kecil banyak, tetapi
untuk mendapatkannya, untuk insurance-nya, maksudnya untuk protek kalau dia tidak ini, itu juga disampaikan. Iya, disampaikan. Oh gitu ya, berarti kita yang bego ya, Dis? Bukan bego, kita ada kurang update. Kurang update. kurang update. Update ya. Nah, problem kita, nah ini saya jadi ngomong problem komunikasi, ya kan? Kenapa teman-teman kita agensi tidak bicara yang mikro? Kenapa kira-kira? Atau receh? Nah, itu dia masalahnya. Oh, iya, karena berarti tidak ada cuannya. bukan tidak ada. Ada, Mami, cuman Tapi coba bayangin untuk mikro kebakaran itu ya, preminya 50.000 setahun. Aduh, Mami. Iya kan, agen tuh lihatnya yang gede aja lupa. Iya. betul. Mereka perlu itu kan. Berarti kita juga harus menggalakkan juga ya Pak, Iya. dan memberitahu kepada agen, hey, cobalah membantu orang-orang Ya, kecil, jangan betul. hanya lihat ya, Yang itu gede-gede kayaknya itu itu. kerja pelayanan juga sih. Nah, Pak. itu. Itu nggak sih? Iya. Jadi banyak. Jadi problem kita kalau misalnya BRI itu, BRI ini kan bergeraknya ke masyarakat. Pertanyaannya siapa yang mau sampai ke masyarakat itu? Iya kan, banyak dananya, ya ada. Tapi ya begitulah ya di daerah-daerah. Mandiri, ini 3 bank besar aja nggak sama kok konsepnya tentang hal itu. Karena tadi main receh kan, ya banyak biaya ya, Betul. resiko juga ya. Padahal dalam hati saya lebih jujur, lebih baik, lebih setia yang kecil-kecil daripada yang besar-besar itu. Itu ya, Pak. Iya. Oh iya sih Pak, bener ya. Betul loh? Bener ya. Koruptor banyak kan. Nah, yang besar-besar, yang minjam besar-besar itu Nggak suka balik lupa. duitnya. Iya. Kenapa lagi sibuk ke Eropa, sibuk Iya. kemana? Nah, tapi kalau ini yang tadi minjamnya cuma 12 juta, 15 juta, rasanya nggak akan ke Eropa ya. Jadi dia pasti usaha terus. Iya, dia mikirin gimana ngembanginnya kan. Betul. Ya, mengembangkan dan mengembalikan. Iya, Betul. dia ngembangkan, ngajak saudaranya, jadi ada di kita. Oke. Ya. Gitu ya. Nah, Pak Haris boleh sampaikan juga nggak jenis asuransi usaha itu seperti apa dan bagaimana ya gitu, sehingga teman-teman Gen Z ini juga tahu gitu loh. Oke, kalau secara sederhana, pertama ada namanya asuransi untuk kerugian, ya itu saya sebut kerugian semua ya. Artinya kalau misalnya kebakaran, kebanjiran, gempa, ya itu ada semua. Itu untuk kerugian. Yang kedua asuransi tadi untuk proteksi karyawan, untuk manusianya ada asuransi kesehatan, mikro pun ada, life juga ada, ya asuransi jiwa, ya. Nah ini 2 ini dan kecelakaan, ya itu Mbak Desi, saya panggil Mbak ya, Mbak Desi kalau punya usaha, 1 karyawannya kecelakaan mesti bayarin. Iya. Udah usahanya cuma kecil-kecilan, ngobatin karyawannya yang jatuh naik motor, Lebih besar pengobatannya. bisa jadi selesai, nggak sustain ya, Ya. bangkrut dia. Maka itulah yang diproteksi. Jadi untuk orangnya 3 tadi itu. Nah, ada lagi 1 yang namanya asuransi third party lah kita bilang ya. Jadi itu kejadian-kejadian yang merugikan pihak lain. Kayak Gitu. apa tuh Pak? Misalnya kalau nih, merugikan pihak lain itu seperti ya, apa? ini kan sekarang nih saya nyenggol dikit nih yang lagi banyak di koran. Kan akan ada wajib asuransi kendaraan. Iya. Sebenarnya itu sudah lama ada. Cuma begitu disebut orang langsung bilang, wah masa dipaksa? Bukan. Ya. Misalnya contoh kendaraan, anak saya nyetir, ya kan? Kalau dia kecelakaan, nubruk mobil orang lain, mobil kita sih aman. Mobil orang lain siapa yang bayar? Nah, dengan tadi third party liability tadi, ya kita memperbaiki mobil itu. Oke. Nah, sama kalau usaha kita, ya agak sembrono terus orang lain ada kerugian, ya kan harus diganti. Misalnya kebakaran, terus Ya, kena rumah orang nih. betul, merembet ke sana. Nggak itu aja, kayaknya third party juga di gedung juga Ada. ada ya Pak. Betul. Misalnya saya lagi jalan ke mall, tiba-tiba
internetnya jatuh Betul. menimpa Iya. saya. Nah, Nah, itu gedung juga pihak building juga punya punya asuransi kan itu. untuk mengganti apa Kerugian yang Mami, iya. mungkinnya Oke. saya masuk rumah sakit itu yang betul. dimaksud dengan third party dan Iya. itu masuknya ke asuransi properti ya Pak? Bisa hampir semua ada itu ya. Jadi asuransi apa ya, tanggungan umum gitu ya. Jadi bisa di kerugian tadi, bisa di life, ya bisa tadi kecelakaan kerugian dan boleh, gedung juga iya gitu ya. Jadi sebenarnya sangat luas cakupannya. Yang penting ada kesadaran. Saya nggak mau ribut sama orang lain. Ya, kalau dulu kan kita kalau di jalan sering lihat orang berantem ya. Iya, iya betul, betul. Sekarang nggak perlu berantem, tinggal tanya. Ada Bapak punya asuransi nggak? Nggak punya, Iya. ikut saya ya, Iya, gitu ya. betul. Ya kan, namanya juga kejadian yang tidak diduga ya. Nah, guna asuransi itu adalah mengcover kejadian-kejadian yang tidak terduga, gitu. Tapi itu ada preminya juga kan, ada yang penentuan pada waktu bayar premi dan untuk UP-nya itu kan ada yang disebutnya underinsured atau terlalu tinggi untuk Oke. insurednya itu Nah, kalau itu, Mami, kita bicara value, ya. value. Ya, jadi itu underinsured tuh biasanya terjadinya di apa ya, di manusia gitu ya. Atau misalnya ada orang yang beli asuransi proteksi kesehatannya per harinya dia minta 1,5 juta. Padahal penghasilan dia sehari aja cuma 300-500 ribu. Itu namanya sudah kelebihan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kayak mungkin kalau properti ya, Ya. rumahnya cuman berapa dia mintanya berapa. Nah itu Tapi juga. kalau asuransi kerugian, karena prinsipnya mengganti yang rugi, maka ada namanya adjuster. Ya. Tapi biasanya kalau udah under insure itu dia itu tidak mau bayar premi lebih. Iya. Nah, makanya dia benar. turunin. Tapi nanti begitu klaim itu tidak sesuai. Iya. Nah, Bukan tidak sesuai, ya sesuai dengan yang dia yang ada di miliki. polis aja. Cuman kan pada saat itu kan dia, loh kan saya mau minta sekian gitu. Iya. Nah, Jadi ya dia nggak mau bayar 80%, premi mahal. 50% Nggak mau bayar diganti. premi mahal tapi Iya. mau terimanya lebih gitu. Iya. Ya. Kan itulah manusia. Iya. Gitu. Bocengli. Bocengli. Nah, tapi Pak Haris balik lagi ya Mami, kan Gen Z ini kan banyak usahanya kan coffee shop. Iya. Coffee shop itu kan berbagai macam jenis tuh. Ada yang kafe, oke gampang lah Betul. kita bisa nilai. Tapi kalau yang kayak kios-kios gitu, gerobak gitu, nah itu apakah gimana bisa? tuh, Pak? Sama, mikro. Kalau gerobaknya kebakar, gerobaknya ketubruk, Nah, itu bisa. Dia bisa. Oh itu masuknya ke mikro. Iya. Nah, itu yang menawarkan micro insurance untuk usaha mereka tuh Ya itu harusnya ada perusahaan asuransi yang ya, memikirkan itu. yang menyediakan produk itu. Dulu pemerintah itu memaksa saya bilangnya semua perusahaan asuransi jual itu. Tapi tadi di perusahaan kita kan nggak ada yang ngerjain ya. Iya, iya. Akhirnya ada produk itu bisa dicari gitu ya, bisa ditanyakan ya ke perusahaan-perusahaan yang berafiliasi ke anggaplah ya BUMN ya, akan punya kewajiban. Jasindo, IFG. apa namanya, Askrida. Askrida. Pernah dengar Askrida? Tahu. Askrindo, Yes, gitu. Askrindo, IFG. IFG. Kalau IFG. IFG itu dia live. Umumnya ada juga. Oh, umumnya kayaknya belum. Belum jadi. ya? Oke. Dia kan mengganti si Jiwasraya. Betul. Nah, kemudian dia jadi holding. Nah, jadi untuk melakukan itu. Oh jadi Askrindo, Jasindo, Iya. Afrida, Askrida. Askrida. Askrida juga ada yang syariahnya. Ya, ada yang syariah. Kalau misalnya nggak setuju dengan model konven, cari syariah. Ada syariahnya. Betul. Gitu. Oh ada syariahnya. Iya. Jadi banyak pilihan kok ya. Tapi memang dari kayak Jasindo, Askrindo gitu memang mereka sudah ada produknya itu, Pak. Sudah. Oh. Cuman kita kok kayak kurang banget. Kan gitu. tadi yang kita bilang, yang menyampaikan yang nggak ada.
Akhirnya Sebenarnya mungkin bisa juga ya kalau kita mau menolong mereka orang-orang UMKM atau Iya. anak-anak yang mulai ini. Iya, makanya kan Gen Z kan nggak tahu gitu. Betul. Ternyata Nah ini usaha mereka ini tuh gunanya bisa. begini ya. Tapi ya Betul. kita juga harus mengatakan juga kepada perusahaannya, ayo bantulah para Gen Z ya, dan Betul. mereka harus memforce agentnya untuk menggalakkan ya Dis, karena sekarang kan kita harus juga menggalakkan UMKM dan membantu anak-anak Gen Z dan milenial untuk mereka berkembang nih betul. di dalam usahanya. Nah, Betul. Iya, betul. micro insurance ini yang seperti Pak Haris ini bilang tadi itu sangat membantu ya Pak Sangat untuk Gen Z. membantu. Terutama yang pernah saya lakukan waktu itu pernah kerja di ada sedikit plat merahnya gitu ya. Kita pergi ke Pulau Seribu, itu ibu-ibu yang bikin gorengan apa itu ada gitu ya. Nah, kita bantu di sana di Pulau Seribu. Baginya juga kartunya itu kartunya langsung aktif. Jadi seperti dia pakai kartu. Iya, seperti kartu telepon, digesek-gesek nanti udah. Oh, zaman kayak Oh, personal saya pernah accident. dengar. Ya, Personal accident nah. juga gitu kan. Kalau kita beli Iya. personal accident juga yang Iya. Digesek dan terus Nah, sudah langsung berlaku. langsung aktif. Gitu. Jadi orang kan suka bilang itu covernya dikasih apa enggak? Ya kalau kita penyelenggara pasti bilang, ayo dong siapa yang mau diganti gitu ya. Ya, tapi tunggu kebakaran dulu. Artinya kan itu ya. Iya, masa ngebakarin barang sendiri kan nggak diganti dong berarti. Iya, itu sama seperti orang bilang, saya bayar BPJS tapi nggak dapat apa-apa. Emang situ mau kan gitu ya? Iya. Pilih mau sakit apa. Nggak ada jatuh dulu aja ke got. Silakan mau sakit apa Jatuh gitu dulu kan. ke got gitu naik sepeda. Tapi kalau itu mau diganti ya, Iya. ya benar sih, kebakaran dulu. Iya, ya. dia bakar dulu Iya. aja Atau gitu. rugi dulu gitu ya, Betul. baru Berarti diganti. atmos food gate-nya nggak bagus Iya. dong, gitu kan. Iya. Jadi karena memang apa ya, boleh kita katakan pembaginya atau basicnya jumlah besar, maka kecil juga dia share resikonya cukup. Sebenarnya kan di situ ya, sharing resiko. Ada yang bilang rugi nggak? Enggak, udah dihitung itu. Cuma tantangan kita adalah ya agennya yang nggak ada. Sebenarnya kalau Agennya untuk nggak ada. kalau untuk sedih amat agennya nggak ada. jadi sebenarnya untuk jenis usaha ini, asuransi usaha ini sebenarnya kejadian yang paling banyak tuh apa sih Pak kalau kita lihat? Tadi kalau pernah gerobaknya ketubruk gitu ya, kebakaran tukang bakmi itu. Oh, kebakaran udah pasti sih. Ya, itu semua lah kurang lebih ya seperti itu. Sama satu lagi kecelakaan. Orangnya yang celaka. Ya, bayangin aja kalau tukang bakminya atau apa ya, kalau di kopi itu baristanya Ya, yang buat kopi ya. kecelakaan. Oh iya, usahanya pasti berhenti. Nah, Iya, hari itu tutup. tutup, rugi kan kemana-mana. Lah, pertama kita cover penyembuhan. Yang kedua, penghasilan selama dia sakit kan dia harus dapat. Iya, benar. Coba, kurang apa itu? Iya, Itu terus udah paling- alat-alatnya juga rusak. Iya, alat-alat rusak segala kan gitu. Jadi sebenarnya cukup kok, ya. Yang penting semangatnya mau melakukan. Dua tadi target kita, kekuatan keuangan dan tadi ya sustainability itu pasti terjadi. Iya. Iya, Gitu. iya, iya. Enggak, soalnya kan nih kalau Gen Z kan lebih banyak euforianya nih. Orang buka ini ngikut, sekarang buka gitu. Tapi habis Giliran itu kopi tutup. kopi, Iya. giliran Tutup seblak tuh. seblak ya. Tuh, seblak di tempat saya tiba-tiba banyak yang bikin cucian mobil Nah, iya kan tuh, gitu. betul. Habis itu cari orang yang susah kan dia Iya. yang ngerjain. Iya, iya. Nah, Sama sustainnya, iya, bisa lama nggak gitu. bisa lama nggak, bisa diandalkan nggak, kecuali yang bersangkutan bosen. Anak muda kan itu lagi Iya, ya, cepat Gen Z. bosan. Heeh. Dan mereka harus punya Nah itu cerita lain kalau Iya. bosen sih ya. dan mereka harus punya asuransi untuk usaha mereka. Betul. Agar terhindar Kalau dari dia resiko. nanti transfer ke orang lain itu bisa aman. Ya, dia bisa lihat. Oke. Ya, kalau enggak kan, Pak, rodanya bocor, Pak, ininya habis terus-terusan disuntik. Padahal kan harusnya untuk hal-hal tertentu kan itu sudah di-cover Ya. gitu. Dan itu ada limitnya dong ya Pak, pasti Ada. dong. Pasti. Iya, oke. Cukuplah
Kalau untuk Baru ganti tahu sih. gerobak mah cukup. Iya, kita baru tahu ya kalau ada gitu loh. Iya. Micro insurance Oke. gitu kan. Oke, Pak Haris, apa yang mau disampaikan ke teman-teman Gen Z dan milenial mengenai usaha mereka dari sisi asuransi? Ya, teman-teman Gen Z dan milenial, boleh saya katakan secara optimis ya, semua sudah disediakan oleh pemerintah, ya. Jadi kita tinggal bangun semangat. Tadi saya beberapa kali sebut yang penting kesadaran kita bahwa kita punya bahasa kerennya itu purpose ya. Ini usaha kita ini mau sampai di mana, ya. Kenapa? Kalau kita nggak punya alasan mau sampai berapa jauh, kita pun nggak akan kepikiran cari modal, cari sumber daya yang bagus ya, kemudian cari proteksi. Tapi kalau kita punya harapan ke depan yang jauh, maka kita akan mempersiapkan. Kembali lagi kita rencanakan dengan baik, ya. Oke, saya 2 tahun perlu modal sekian, nanti saya mau mengembangkan atau membuka outlet baru lagi. Ya, saya butuh dana, ya 20 juta. Nah, ada di sana yang mau kasih gitu ya. Oke, saya mau cari orang, tentu saya harus latih dulu. Kalau ada yang pergi, siapa yang ganti? Ini semua harus kita pikirkan. Ya, jadi kembalilah dengan dream ya, dengan cita-cita pertamanya, purpose-nya, mau punya usaha itu seperti apa. Yang kedua, tadi kami sudah bicara di sini, banyak yang memproteksi atau melindungi. Jadi nggak perlu takut, tetap semangat ya, cari ide-ide baru karena kita yang gen segini nih, Gen baby boomers. Segini nggak berani ngomong. Gen segini tuh masa baby boomers gitu. baby boomers menunggu ide-ide kreatif dari teman-teman Gen Z. Iya. Oke, itu dari Karena saya. teman-teman Gen Z ini penerusnya Iya. baby boomers. Dan kreativitasnya luar biasa banyak ya. Oke. Des, kalau nggak ngundang Pak Haris, nggak tahu juga ya. Iya, saya juga nggak tahu kalau ada. Iya. Makanya Pak Haris bilang ada asuransi umum Iya. yang menyediakan mikro gitu. Iya. Ya kan? Jadi oke, tidak usah takut para milenial dan Gen Z kalau mau berusaha Betul. ya. Dan kita rasa itu udah cukup Ya. untuk mengedukasi kalian. Nah, mungkin nanti one day kita akan juga bicara lagi mengenai yang lebih dalam lagi ya Pak. Betul. Atau saya kasih saran untuk acara kita ya. Boleh, Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kirim aja ke sini. Iya, kirim Itu? tanya di Ya, atau bisa. di komen biasanya. Di komen biasanya semua. komen. Kalau misalnya butuh, ya Ibu Desi bikin dong trainingnya, saya mau datang. Bilang aja sama Ibu Nanti Desi. Pak Haris yang bawa. Iya. Saya dengan senang hati ya pelayanannya. Iya, namanya pelayanan loh. Ntar Pak Haris yang bawain mengenai training dan Gen Z semua yang pada datang. Datang, mau dibangun networknya ke perbankan, kita bantu. Mau kita dengan senang hati lah ya. Tapi kita butuh di komen loh, Dis. Betul. Ya. Oke, teman-teman Gen Z dan milenial, semoga perbincangan kita kali ini sangat menginspirasi kalian. Jadi kalian bisa tahu ternyata usaha kalian yang sekarang ini berjalan itu ada asuransi mikronya. Jadi kalian nggak perlu takut. Tadi kan Pak Haris sudah menyampaikannya. Ya, untuk informasi berita dan segalanya kalian bisa kunjungi di mana, Mami? Di Cuan Gen, Big Idea, Kabar Bursa. Kita butuh subscribe, like, terutama komen. Jadi nanti kita bisa mengedukasi lebih dan Betul. memberitahu informasi lebih banyak lagi. Karena Oke? komen teman-teman sangat berarti buat kita, biar kita bisa memberikan episode-episode yang berikutnya yang lebih menarik lagi. Ya, Oke, ya. benar nggak? Oke, kalau gitu saya Desi dan Mami J Dan juga Pak Haris. Haris. Ya. Ya. kita pamit ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.